Selamat malam, selamat malam semuanya. Pada pertemuan terakhir sebelum UTS kita akan membahas laporan audit, yaitu ini adalah kayak outputnya nih dari audit yang sudah kita laksanakan. Ya, kayak ini adalah tahap keempatnya. Nah, laporan audit ini adalah laporan yang ditunggu-tunggu nih sama klien. Jadi sebenarnya laporan audit itu adalah sebenarnya tuh opini. Jadi lembaran opini yang paling depan tuh kalau misalnya kita ngeliat laporan audit tuh, laporan audit itu sebenarnya tuh opini dari si auditornya itu gitu. Ya, jadi opini dari si KAP itu namanya adalah laporan audit. Nah, seperti yang kalian tahu, laporan audit itu kan ada 4 macam ya. Kalau bahasa Indonesianya itu adalah tanpa pengecualian, ya kan? Opini wajar tanpa pengecualian, terus wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan, ya kan? Atau modifikasi kata. Yang ketiga adalah wajar dengan pengecualian. Ada yang keempat adalah pendapat tidak wajar, ya kan? Dan yang kelima adalah tidak mengeluarkan pendapat. Nah, yang paling bagus itu adalah wajar tanpa pengecualian. Nah, di dalam opini wajar tanpa pengecualian itu tuh ada IAP tuh udah ngasih standar gitu loh. Jadi ini di dalam laporan audit ini nih harus ada komponen ini nih, 7 komponen ini gitu. Nah, biasanya pun kata-katanya pun karena standar, jadi kita tinggal ngeliat aja di IAP, paling tinggal ya ganti nama kliennya lah, ganti nama klien, ganti periodenya, ganti tanggalnya aja, sama ganti yang pasti sih ganti nama KAP-nya ya. Tapi istilahnya adalah ini udah ada standarnya gitu, bagian standar dari laporan audit yang tanpa pengecualian ya. Jadi yang pertama itu adalah judul laporan. Judul laporan itu tuh laporan audit independen. Nah, itu tuh standar itu kayak begitu. Terus kalau alamat laporan audit itu ini bisa kalian lihat di buku ya. Di buku yang Ernst itu di halaman di bab 23 gitu. Nah, kalau untuk alamat laporan audit ini biasanya tuh kepada pemegang saham PT apa gitu. Terus ada yang namanya paragraf pembuka. Nah, paragraf pembuka ini isinya itu adalah pernyataan bahwa si KAP itu sudah menyelesaikan audit, ya kan? Terus berisi laporan-laporan keuangan yang udah diaudit itu apa aja, terus periodenya per berapa gitu kan. Terus pernyataan bahwa laporan keuangan itu adalah tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab audit adalah memberikan si opini. Terus yang keempat itu adalah merupakan paragraf ruang lingkup, ya kan, menyatakan bahwa auditor sudah melakukan auditnya itu mengikuti standar audit yang diterbitkan oleh IAP. Nah, yang kelima itu adalah paragraf opini. Nah, di sini nih ada opininya nih. Jadi menurut pendapat kami gitu, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar gitu, dengan pengecualian dalam semua hal yang material gitu. Terus yang keenam itu harus ada tanda tangan si CPA-nya, nama si IP-nya, nama akuntan pabriknya, nomor lisensi akuntan pabriknya, sama lisensi dari KAP-nya. Dan yang terakhir adalah harus ada tanggal laporan audit. Nah, tanggal laporan audit ini adalah bukan tanggal ketika laporan auditnya itu di print ya gitu. Tapi tanggal laporan audit adalah tanggal pekerjaan lapangan audit diselesaikan. Jadi misalnya kita terakhir di klien, kita melakukan fieldwork itu misalnya tanggal 23 tanggal 10 Juni misalnya kita terakhir ke klien nih, fieldworknya tanggal 10 Juni gitu kan ya. Nah, itu kan kita kan ada proses dalam membuat laporan keuangan tuh. Misalnya laporan auditnya itu selesainya itu bukan tanggal 10 Juni nih, pasti lebih dong dari tanggal 10 Juni. Misalnya laporan auditnya itu memerlukan waktu 2 minggu gitu kan ya. Misalnya tanggal 24 Juni gitu kan. Nah, tanggal laporan audit itu adalah bukan ketika reportingnya gitu. Jadi bukan setelah reportnya itu selesai tanggal 24 Juni itu, tapi tanggal laporan audit adalah tanggal pekerjaan lapangan audit itu diselesaikan gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa opini yang dikeluarkan oleh si auditor itu adalah sampai dengan saya memeriksa transaksi sampai dengan tanggal 10 Juni gitu. Jadi kalau misalnya ada kejadian kebakaran gitu di antara si fieldwork dengan laporannya keluar, itu nanti ada kita yang namanya dual dating. Dual dating itu adalah tanggal ketika fieldwork yang selesai dan tanggal ketika ada kejadian yang luar biasa gitu loh. Jadi kan ceritanya kan ketika reporting itu kan auditor kan nggak ke klien lagi kan gitu, jadi dia kan fokus untuk membuat report gitu. Ternyata ada kejadian yang luar biasa gitu. Nah, itu bisa kita bikin 2 tanggal, yaitu tanggal ketika fieldwork kita selesai sama tanggal ketika kejadian luar biasa ya. Jadi
tanggal laporan audit itu adalah, ingat, tanggal pekerjaan lapangan diselesaikan gitu. Jadi bukan ketika reportnya itu issued gitu, bukan ketika reportnya itu diterbitkan, bukan ya, tapi ketika tanggal pekerjaan lapangan itu diselesaikan. Nah, di sini ada syarat-syarat nih gimana si auditornya itu, KAP-nya itu memberikan opini yang tanpa pengecualian, yang clean gitu kita nyebutnya. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang harus dipenuhi kalau misalnya si KAP mau mengeluarkan opini tanpa pengecualian, yaitu laporan keuangannya itu harus lengkap gitu loh. Ada neraca atau laporan posisi keuangan, ada laporan laba rugi, ada return earning statement atau laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Jadi harus lengkap seluruh laporan keuangannya. Terus 3 standar umumnya itu diikuti dalam seluruh penugasan. Jadi auditor harus benar-benar mengikuti 3 standar umum yang telah ditetapkan oleh IAPI gitu. Terus bukti-bukti yang dikumpulkan pun sudah tepat dan memadai dan telah diakumulasi. Terus laporan keuangannya dinyatakan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, ya kan? Terus tidak ada keadaan yang memerlukan paragraf penjelasan. Jadi nggak ada keadaan yang memerlukan paragraf penjelasan. Nah, ini kalau ini adalah syarat-syarat laporan audit tanpa pengecualian ya. Nanti ada yang namanya tanpa pengecualian tapi dengan paragraf tambahan. Ada kondisi-kondisinya nih, apa aja nih gitu kan ya. Nah, di sini yang kelima ini adalah tidak ada keadaan yang memerlukan paragraf penjelasan. Makanya laporan audit itu clean. Nah, di sini tadi yang saya jelaskan di awal ya. Ada 4 kategori laporan audit ya kan. Jadi ada yang namanya unqualified atau wajar tanpa pengecualian. Itu adalah kalau misalnya 5 kondisi ini terpenuhi, boleh kita melakukan unqualified. Ada yang namanya tadi tanpa pengecualian tapi dengan paragraf penjelasan atau dengan modifikasi kata gitu kan. Nah, ini ceritanya adalah si auditor tuh yakin gitu kan ya kalau laporan keuangan itu wajar, tetapi ada informasi-informasi tambahan yang harus dijelaskan oleh si auditor. Nah, kalau misalnya qualified tanpa pengecualian itu si auditor memutuskan nih bahwa seluruh laporan keuangan disajikan dengan wajar, tetapi gitu ada ruang lingkup audit yang dibatasi secara material atau ada prinsip akuntansi yang tidak diikuti dalam membuat laporan keuangan. Nah, kita bisa ngasih opininya itu adalah qualified gitu. Jadi kalau misalnya ruang lingkup auditnya dibatasi dan itu adalah akan berpengaruh secara material gitu kan, terus udah gitu ada prinsip-prinsip akuntansi yang tidak diikuti, nah kita boleh nih ngasih opini qualified. Nah, ada yang namanya opini adverse atau disclaimer, yaitu tidak wajar atau tidak memberikan pendapat. Nah, ini kenapa nih gitu? Biasanya itu di sini nih auditor berkesimpulan bahwa laporan keuangan tidak disajikan dengan wajar, ya kan tadi kan adverse gitu. Dan misalnya auditor tidak dapat memberikan opini apakah laporan keuangan disajikan dengan wajar. Ini misalnya kalau misalnya tidak memberikan opini itu biasanya kalau auditor itu tidak independen gitu. Nah, di sini di pertemuan ini kita tuh akan mempelajari kondisi-kondisi apa aja yang terjadi, lalu opini apa yang akan bisa dikeluarkan oleh auditor. Nah, di sini adalah kondisi di mana laporan audit yang tanpa pengecualian tapi dengan paragraf penjelasan atau modifikasi kata gitu. Jadi laporan auditnya itu unqualified with modified gitu. Ya, yang tadi nih yang nomor 2 paling bagus nih, yang ini nih. Ya, di sini adalah ketika gitu kan ada kondisi ketika kurangnya penerapan konsistensi atas prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, di sini kita memerlukan paragraf tambahan. Jadi kita harus memberikan penjelasan di laporan auditnya bahwa ada perubahan metode akuntansi di klien gitu. Terus misalnya ada keraguan atas kelangsungan usaha. Jadi ini baku ya. Jadi kalau misalnya ada kondisi ini, itu paragraf yang harus dikeluarkan adalah unqualified with modified. Jadi laporan tanpa pengecualian, wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Jadi kurang konsistensi dalam prinsip akuntansi, going concern-nya, keraguan atas kelangsungan usaha perusahaannya juga harus dijelaskan kalau misalnya ada.
gitu. Terus auditor menyetujui adanya perbedaan akuntansi yang wajib diterapkan. Jadi apa namanya, kalau misalnya ada prinsip-prinsip akuntansi yang berbeda yang diterapkan tapi auditor menyetujui gitu. Kalau misalnya tuh gimana ya, jadi kalau misalnya si kliennya itu menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku, nanti informasi yang disampaikan tuh malah menyesatkan gitu. Jadi auditor tuh setuju gitu loh kalau misalnya ada perbedaan dalam prinsip akuntansi. Nah itu bisa bisa mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian tapi dengan paragraf penjelasan. Terus ada penekanan atas suatu hal. Nah penekanan atas suatu halnya ini biasanya itu tuh karena ada transaksi yang signifikan dengan pihak terkait atau pihak relasi gitu kan. Nah, terus ada kejadian penting yang terjadi setelah tangan raja, ada extraordinary event gitu setelah tangan raja. Terus bisa karena ada ketidakpastian material yang diungkapkan dalam penjelasan paragraf gitu. Nah, kalau jadi penekanan atas suatu halnya itu bisa karena itu ya, karena ada transaksi yang signifikan dengan pihak terkait, terus misalnya ada kejadian penting gitu, terus misalnya ada estimasi yang berubah, yaitu penjelasan atas hal akuntansi yang mempengaruhi keterbandingan laporan keuangan, itu biasanya itu misalnya estimasi masa manfaat aset tuh berubah gitu. Jadi ada suatu hal yang harus ditekankan, maka memerlukan paragraf penjelasan. Terus yang kelima adalah pelaporan yang melibatkan auditor lain. Kayak misalnya tuh yang paling standar itu adalah berubah auditor. Jadi misalnya tahun kemarin tuh yang audit tuh bukan KAP ini gitu loh, KAP yang lain. Nah, itu memerlukan paragraf penjelasan gitu ya. Jadi untuk kondisi-kondisi ini gitu kan, salah satunya aja ada itu auditor memberikan opininya adalah tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan gitu. Jadi laporan keuangannya bagus tapi ada beberapa hal yang perlu dijelaskan gitu. Nah, ini adalah kondisi-kondisi kalau misalnya kalau misalnya auditor itu mengeluarkan pendapatnya itu adalah di luar yang tanpa pengecualian sama tanpa pengecualian dengan modified gitu. Jadi ya berarti antara tiga kan, dengan pengecualian, tidak wajar, atau tidak mengeluarkan pendapat. Nah, apabila salah satu dari kondisi ini terjadi gitu kan ya, ruang lingkup auditnya dibatasin gitu. Terus laporan keuangannya nggak dibuat dengan sesuai prinsip akuntansi berlaku umum, padahal bisa gitu. Terus auditornya tidak independen. Nah, di sini nih KAP bisa mengeluarkan tiga opini, salah satunya tuh yang dengan pengecualian, tidak mengeluarkan pendapat, sama tidak wajar. Nah, kalau misalnya ruang lingkupnya dibatasi tuh misalnya gini, auditor mau stok opnam ke gudang gitu kan ya, sama kliennya nggak boleh gitu. Misalnya auditor mau ngekonfirmasi piutang usaha ke customernya si klien, sama kliennya nggak boleh. Jadi ruang lingkup auditor itu dibatasin gitu loh. Nah itu bisa tuh auditornya kan jadinya kan auditor harus lihat dong ini efeknya apa nih, material apa enggak gitu. Kalau misalnya efeknya material, nah bisa-bisa auditornya itu ngasih opininya itu dengan pengecualian gitu. Terus misalnya laporan keuangan tidak dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, kita lihat lagi materialitasnya gimana gitu ya. Nah, terus auditor tidak independen. Nah, di sini auditor kalau misalnya dia merasa tidak independen, dia bisa tidak mengeluarkan pendapat gitu. Nah, ini tadi saya kan selalu bilang kan, misalnya ada suatu kondisi, kita lihat materialitasnya seperti apa gitu. Nah, di sini kalau misalnya tidak material, kita lihat nih tidak material itu gimana sih gitu kan ya, bahwa pengambilan keputusannya itu tidak ada tidak berefek atas pengambilan keputusan. Itu adalah kalau misalnya tidak material, maka bisa ngasih opininya itu unqualified, ya kan? Bisa ngasih opininya itu adalah tanpa pengecualian karena nggak ada ngefek apa-apa gitu ke pengambilan keputusan karena dia tidak material nilainya. Oke, bisalah kita nggak kasih tanpa pengecualian. Nah, material itu artinya adalah keputusan penggunanya itu hanya terpengaruh jika informasi yang dipertanyakan adalah penting bagi keputusan khusus yang diambil gitu. Tapi keseluruhannya laporan keuangannya disajikan secara wajar. Jadi misalnya gini, kalau material itu misalnya pembatasan ruang lingkupnya itu hanya di bagian
Kayak misalnya kayak mau ngasih kayak misalnya mau ngirim konfirmasi ke pemegang saham gitu kan, kliennya keberatan gitu kan ya. Nah, kita lihat nih nilainya gede nih. Terus kita lihat nih, ini akan mempengaruhi pengambilan keputusan untuk si bagian ke bagian sahamnya aja atau berpengaruh keseluruhan laporan keuangan. Kalau misalnya tidak berpengaruh ke keseluruhan laporan keuangan, kita bisa ngasih qualified gitu dengan pengecualian ini gitu. Oke, paling gampang gini deh. Misalnya kita mau cek fisik aset tetap, ya kan. Nah, aset tetap itu kan tidak berpengaruh secara keseluruhan kan ke laporan keuangan kan. Paling kalau misalnya cek fisik aset tetapnya itu kita di ruang lingkupnya dibatasi itu, ya kita nggak bisa ngeliat real lah gitu kan ya, si aset tetapnya itu gimana gitu kan ya. Nah, itu kita bisa nih ngasih kualifatan dengan pengecualian hanya di bagian aset tetap, tapi tidak kenapa? Karena kan si aset tetap itu kan hanya berpengaruh kemana? Ke beban depresiasi aja kan? Ya kan, kalau aset tetap itu berarti kan ke beban depresiasi gitu. Kecuali kalau misalnya kita itu dibatasinya itu ke di bagian piutang usaha. Nah, itu kan berpengaruh kemana? Ke sales kan, karena kan sales transaction nih. Berpengaruhnya ke sales otomatis laba rugi, itu kan berpengaruh ke semua laporan keuangan. Nah, kalau misalnya berpengaruhnya ke seluruh laporan keuangan, itu namanya adalah highly material, sangat material, sehingga akan mempengaruhi pengambilan keputusan yang signifikan. Nah, kalau misalnya ada pembatasan ruang lingkupnya itu berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan, itu kita bisa ngasih opininya itu adalah tidak memberikan pendapat atau tidak wajar gitu ya. Jadi material atau tidaknya itu adalah dilihat dari keputusan berpengaruhnya seberapa besar nih terhadap laporan keuangan. Kalau misalnya pengambilan keputusan tidak terlalu berpengaruh, ya nggak apa-apa, kita kasih aja unqualified. Tapi kalau misalnya berpengaruh hanya di bagian itu saja, tidak laporan keuangan secara keseluruhan, kita bisa ngasihnya qualified. Tapi kalau misalnya berpengaruh secara keseluruhan terhadap laporan keuangan, maka kita harus memberinya itu disclaimer atau adverse. Nah, ini di buku panjang sekali ya penjelasannya gitu kan, tapi di buku Ernst yang bahasa Indonesia itu ada nih. Jadi kalian tinggal ngeliat tabel ini aja nih, gitu. Nah, di sini ini kan yang with modified ya tadi kan, ada penerapan prinsip akuntansi yang tidak konsisten gitu kan ya. Nah, di sini dilihat tingkat materialitasnya. Kalau misalnya tidak material, maka tanpa pengecualian, ya kan? Terus kalau misalnya material, maka laporan tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Masalahnya adalah masalah di sini itu tidak separah masalah yang ada di kolom yang bawah gitu. Nah, kalau misalnya masalah yang ada di kolom yang atas, kalau misalnya dia tidak material, itu kita bisa ngasih opininya itu tanpa pengecualian karena kan tidak berpengaruh kan ke pengambilan keputusan gitu loh. Nah, kalau misalnya material itu bisa kita tambahin dengan paragraf penjelasan. Tapi ada keadaan-keadaan nih, misalnya ada keraguan akan kelangsungan usaha gitu. Nah, di sini auditor bisa memiliki opsi untuk tidak memberikan opini karena auditor tuh serem gitu. Nanti kedepannya gimana nih kelangsungan hidup usahanya si perusahaan gitu, si klien gitu. Di sini auditor boleh nih dia itu tidak memberikan opini gitu. Kalau misalnya penerapan prinsip akuntansi yang tidak konsisten gitu. Nah, jika auditor tidak menyetujui kelayakan perubahan gitu. Jadi misalnya perusahaan nggak konsisten, yang tadinya Vivo ke Livo, terus auditor nggak setuju gitu kan ya. Kalau misalnya sampai auditor itu nggak setuju, maka kondisi tersebut dianggap melanggar GAAP. Kalau misalnya melanggar GAAP, dia bisa langsung ke bawah kondisinya. Jadi sekarang tergantung auditornya nih kira-kira bisa apa enggak gitu. Nah, ini kan yang tidak terlalu parah ya kondisinya ya. Nah, ini kan yang kayak pembatasan ruang lingkup gitu kan, ada laporan keuangan yang tidak dibuat sesuai dengan GAAP gitu kan, terus auditornya tidak independen. Nah, kita lihat tingkat materialitasnya gitu. Kalau misalnya dia tidak material tanpa pengecualian gitu kan. Nah, kalau misalnya dia material tapi tidak menutupi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan, nah untuk yang ruang lingkupnya dibatasi, kita kasihnya tuh dengan pengecualian nih. Ruang lingkup, ya kan, dengan pengecualian gitu.
Terus bisa kita kasih paragraf tambahan juga, sama ada opini dengan pengecualian. Jadi kecuali pada akun aset tetap gitu misalnya. Terus kalau misalnya sangat tidak material, kalau misalnya ruang lingkupnya dibatasi, itu auditor harus memberikannya itu adalah tidak memberikan opini. Jadi disclaimer. Nah, kalau misalnya laporan keuangan tidak dibuat sesuai dengan GAAP, kalau misalnya tidak material bisa kita kasih tanpa pengecualian. Kalau misalnya dia material gitu kan ya, kita kasih paragraf tambahan, itu adalah penjelasannya ya kan tentang tidak sesuainya itu, sama ada opini dengan pengecualian. Jadi kecuali pada gitu. Terus kalau misalnya sangat material, jadi mempengaruhi secara keseluruhan, kalau tidak sesuai dengan GAAP maka opininya adalah tidak wajar gitu. Nah, kalau misalnya auditornya tidak independen, kalau misalnya nggak material adalah tanpa pengecualian, tapi kalau misalnya dia material tapi hanya di bagian itu, gitu opininya adalah tidak memberikan opini gitu, dengan tanpa tidak memperhatikan materialitasnya. Ya, jadi ini adalah kayak rangkuman atas kondisi-kondisi yang terjadi. Jadi sebenarnya kalian melihat dari sini aja, itu sebenarnya kalian udah tahu nih kira-kira opini apa sih gitu yang bisa dikasih oleh auditor dengan kondisi-kondisi tertentu gitu ya. Untuk minggu depan kita mulai masuk ke proses auditnya untuk tiap cycle gitu. Untuk teorinya itu sampai ke laporan audit ini ya. Sekian untuk pertemuan kali ini mengenai laporan audit. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.